Halo semua, kembali dengan saya Reza Salidoro. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pulau Rote. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa Pulau Rote terlebih dahulu. Kabupaten Rotendao merupakan salah satu dari 22 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002. Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di negara Republik Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Rotendao memiliki batas administrasi sebagai berikut. Timur dengan Selat Afu, barat dan utara dengan Laut Sawu, dan selatan dengan Samudra Hindia. Berdasarkan letak geografisnya tersebut, Kepulauan Rote berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Laut Sawu dan Samudra Hindia. Nah, yang berikut adalah kita harus mengenal budaya lahan kering yang berada di Kabupaten Rotendao. Secara umum, iklim budaya Kabupaten Rotendao memiliki iklim semi-arid dengan periode hujan yang hanya berlangsung 3 sampai 4 bulan dan periode kering 8 sampai 9 bulan. Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional yang hanya mengusahakan tanaman semusim yang ditanam dalam periode musim hujan. Keadaan demikian juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pertanian yang tergolong sangat rendah, dengan jumlah jam kerja kurang dari 5 jam per minggu. Akibat dari waktu kerja bertani yang hanya berlangsung 3 sampai 4 bulan, Kabupaten Rotendao termasuk dalam wilayah iklim tropis, memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan tertinggi selama 28 hari pada bulan Januari tahun 2018. Pada tahun 2020, hari hujan tertinggi selama 21 hari dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari. Nah, yang berikut adalah cara penyimpanan pangan lokal yang berada di Kabupaten Rotendao. Nama tempat penyimpanan pangan lokal yang berada di Kabupaten Rotendao disebut Rumah Loten bagi masyarakat Rotendao. Ini adalah tempat penyimpanan makanan bagi masyarakat setempat yang terletak di bagian bawah atap, seperti padi, jagung, atau makanan-makanan lain. Berikut adalah upacara adat Kabupaten Rotendao. Upacara adat Kabupaten Rotendao salah satunya adalah Songgo Kamba. Songgo Kamba adalah ritual memohon perlindungan dan kekuatan serta kesehatan kepada arwah-arwah leluhur agar mereka dan hewan piaraan serta alat-alat yang dipergunakan pada saat mengolah sawah terhindar dari gangguan dan malapetaka. Ritual ini biasanya dilakukan pada hari tertentu saja agar pesan yang mengandung nilai-nilai kehidupan dapat dipahami dan dimaknai dengan baik oleh warga dan generasi-generasi berikutnya. Hal ini demikian terjaminnya kepatuhan warga masyarakat setempat. Yang berikut adalah pangan lokal dan kandungan gizi. Jenis pangan lokal yang berada di Kabupaten Rotendao adalah seperti gula air, gula semut, rumput laut, dan sorghum, serta kacang-kacangan. Berikut adalah kandungan gizi yang berada di dalam pangan lokal yang berada di Kabupaten Rotendao. Yang pertama, gula semut. Gula semut mengandung karbohidrat, vitamin B, B2, dan B6. Yang kedua, rumput laut. Rumput laut mengandung vitamin A, B6, B12, C, 1C, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, sorghum mengandung kalori, protein, karbohidrat, serat, vitamin B1, B2, B5, dan B6. Yang keempat adalah
ikan. Kacang mengandung kalori, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, dan vitamin A. Yang berikut adalah keunikan kain tenun yang berada di Kabupaten Rotendao. Tenun Rotendao merupakan salah satu kain tradisional Indonesia khas Nusa Tenggara Timur. Kain tenun ini diproduksi oleh perempuan-perempuan Dusun Dao, Rotendao, NTT. Tenun ikat masyarakat Kampung Dao di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao pada tahun 2016. Ini karya dari Winaldi dan kawan-kawan. Tradisi menenun di Desa Ndao sudah berlangsung selama puluhan tahun. Perempuan penenun di dusun ini percaya sejarah tenun rote berasal dari jaring laba-laba. Dikisahkan ada seorang perempuan leluhur Ndao menyaksikan seekor laba-laba tengah membuat jaring-jaring. Kemudian ia berusaha mengikuti apa yang dilakukan laba-laba tersebut dengan menggunakan serat lontar. Lambat laun, serat lontar kemudian diganti dengan kapas. Hampir seluruh perempuan dusun Dao bekerja sebagai penenun bagi perempuan Dao. Tradisi menenun merupakan peninggalan leluhur yang penuh akan nilai filosofi yang sakral. Bahkan setiap anak perempuan di Ndau sudah belajar menenun sejak berusia 5 tahun. Nah, motif dari kain tenun Kabupaten Ndau salah satunya adalah motif Papini. Motif ini memiliki cerita dalam upacara perkawinan adat Trote. Kain tenun ini digunakan sebagai kelengkapan busana pengantin, barang antaran dan penutup tempat siri saat meminang gadis. Kain tenun ini memiliki ukuran 115 cm kali 65 cm. Yang berikut adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan sumber daya kehutanan yang berada di Kabupaten Rotendao. Yang pertama adalah hasil pertanian di Kabupaten Rotendao, yaitu tanaman seperti padi, lombok, bawang, jagung, semangka, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, hasil perkebunan di Kabupaten Rotendao, yaitu kacang-kacangan, jagung, semangka, dan sayur-sayuran. Ketiga, hasil peternakan di Kabupaten Rotendao, yaitu seperti sapi, kambing, babi, ayam, dan bebek. Yang keempat adalah hasil jenis produksi berupa kayu yang bersumber dari pohon komersial seperti kayu jati, mahoni, kamper, meranti, jabon, eboni, dan lainnya. Nah, yang berikut adalah sumber daya pariwisata Kabupaten Ndau, salah satunya di Pantai Boa. Objek wisata ini terletak di Kecamatan Rote Barat, sekitar 7,5 km dari kota kecamatan. Pantai Boa merupakan lokasi lomba selancar berstandar internasional karena memiliki gulungan ombak sebesar kedua setelah Hawaii. Lomba yang diikuti para penggila selancar dari dunia biasanya diadakan antara Oktober sampai September. Pada saat itulah para selancar baik dari dalam maupun luar negeri berbondong-bondong mendatangi Pantai Boa. Boa pun semakin istimewa dengan gelombang lautnya yang dikenal dengan gelombang G, yang sangat cocok untuk kegiatan surfing, diving, ataupun sailing. Tak hanya ombaknya saja yang diburu, namun panorama hamparan pasir putih, biru laut, dan alamnya yang indah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat pantai. Selain berselancar, pengunjung juga dapat melakukan aktivitas air lainnya seperti berenang, snorkeling, memancing, dan mengunjungi Pulau Dana, pulau terujung paling selatan Indonesia, Pulau Dana dan Pulau Ndau. Nah, yang berikut adalah makanan khas, musik, dan tarian tradisional yang berada di Kabupaten Rotendao. Yang pertama adalah makanan khas, itu gula air.
Makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat di Rotendao adalah beras dan gula air. Biasanya dikonsumsi bersama dengan lauk pauk lainnya. Tetapi makanan pokok yang menjadi andalan dari masyarakat di Pulau Roten adalah gula air yang dihasilkan dari pohon lontar. Di Pulau Rote yang disebut juga Nusa Lontar, pohon lontar merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pohon lontar adalah pohon kehidupan. Dulu kedewasaan seorang laki-laki diukur dengan kemampuan mengiris atau menyadap lontar. Sementara kedewasaan seorang perempuan dilihat dari kepiawiannya menenun dan menganyam daun lontar. Terus yang kedua adalah tarian Taibenduk. Tarian Taibenduk merupakan tari tradisional atau tari pergaulan yang sangat populer dalam masyarakat Rotendao. Biasa digelarkan pada acara adat seperti upacara perkawinan, peminangan, pelantikan, toko adat, pesta rumah baru, dan sebagainya. Yang berikut adalah sasando. Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord yang dan dimainkannya dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Sasando memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya. Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Khusus bagian bawah dan atas bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Pada bagian tengah bambu biasanya diberi senda atau penyangga, di mana dawai direntangkan. Senda ini digunakan untuk mengatur tangga nada dan menghasilkan nada yang berada di setiap petikan dawai. Sedangkan wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar yang sering disebut aik. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan pada video tentang Kabupaten Rotendao ini. Terima kasih.